Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Di era digital yang serba cepat ini, persaingan bisnis itu ketat banget loh. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin satu perusahaan bisa jadi pemenang sejati? Seringkali, jawabannya itu terletak pada teknologi. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar sama-sama gimana caranya teknologi bisa jadi senjata utama buat meraih keunggulan yang bukan cuma sesaat, tapi berkelanjutan. Yuk kita mulai! Oke, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini disajikan oleh Ibu Desmi Avicenna Medina. Kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan kunci yang penting banget buat memahami lanskap persaingan bisnis di zaman sekarang. Ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah pasar yang ramenya minta ampun, penuh dengan gebrakan baru atau disrupsi, gimana sih caranya supaya perusahaan kita bisa benar-benar menang? Kuncinya itu ternyata bukan cuma soal punya teknologi paling canggih, tapi soal gimana kita memanfaatkannya secara strategis. Baik, mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa sih yang jadi tantangan buat perusahaan-perusahaan yang udah lama berdiri, perusahaan tradisional? Kenapa mereka seringkali kelihatan sulit beradaptasi di era digital ini? Sebuah studi dari Broadridge ngasih kita angka yang wow, cukup mengejutkan. Coba bayangkan, hampir separuh atau tepatnya 43% perusahaan merasa mereka itu perlu membangun ulang seluruh sistem teknologi mereka dari nol. Kenapa? Biar bisa bersaing. Angka ini nunjukin betapa besarnya tantangan yang mereka hadapi. Nah, pertanyaannya, kok bisa angkanya setinggi itu? Ada beberapa biang keladinya. Pertama, banyak yang masih terjebak sama yang namanya legacy systems, atau gampangnya, sistem jadul yang udah kaku dan susah banget diutak-atik. Kedua, susah cari orang yang punya keahlian yang pas. Ketiga, infrastruktur data mereka juga seringkali belum siap. Dan yang terakhir, dan ini krusial, mereka sulit sekali menyatukan semua sistem operasional dari depan sampai belakang jadi satu kesatuan yang solid. Oke, setelah lihat semua tantangan tadi, wajar kan kalau para pemimpin bisnis jadi ngerasa teknologi ini kayak ancaman? Tapi, gimana kalau kita coba balik cara pandangnya? Gimana kalau semua ini sebenarnya bukan ancaman, tapi justru peluang terbesar yang pernah ada? Nah, ini semua kembali ke mindset kita. Untuk menjawab itu, ada satu teori penting yang perlu kalian tahu, namanya Resource-Based View atau RBV. Intinya itu sederhana banget. Daripada pusing terus-terusan ngeliatin pesaing, coba deh lihat ke dalam perusahaan sendiri. Keunggulan kompetitif yang sejati itu datangnya dari sumber daya unit yang ada di dalam perusahaan kita. Kutipan ini benar-benar merangkum idenya. Coba tanyakan, apa sih yang bikin perusahaan kita ini spesial? Aset apa, pengetahuan apa, atau kemampuan apa yang kita punya yang susah banget ditiru sama orang lain? Nah, disitulah letak kunci keunggulan yang berkelanjutan. Terus, gimana cara ngukurnya? Gimana kita tahu kalau sumber daya kita ini beneran unggul? Nah, kita bisa pakai kerangka kerja yang namanya VRIO. Anggap aja ini semacam checklist, kita tinggal tanya 4 hal. Pertama, value. Apakah teknologi ini ngasih nilai lebih buat pelanggan? Kedua, rarity. Apakah teknologi ini langka? Ketiga, imitability. Susah nggak buat ditiru pesaing? Dan yang paling penting, keempat, organization. Apakah organisasi kita siap buat manfaatin teknologi ini? Kalau jawabannya ya semua, selamat, Anda punya senjata rahasia. Jadi, ini dia poin yang paling penting. Beli teknologi paling baru itu gampang. Semua orang bisa melakukannya kalau punya uang. Tapi, yang benar-benar menciptakan keunggulan itu adalah kapabilitas, kemampuan unik perusahaan buat menggunakan teknologi itu. Jadi ini bukan soal apa yang kita beli, tapi soal apa yang kita bangun dengan teknologi tersebut. Oke, kita udah paham kalau kita butuh kapabilitas yang unik. Sekarang, mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Gimana sih dampak nyata investasi teknologi ini di lapangan? Gimana teknologi bisa mengubah aturan main kita dengan pemasok dan juga dengan pelanggan? Kita bisa bedah ini pakai model rantai nilai dari Michael Porter. Coba bayangin, semua aktivitas di perusahaan, dari logistik, produksi, sampai marketing dan layanan pelanggan itu kayak mata rantai yang saling nyambung. Nah, teknologi bisa masuk ke setiap mata rantai ini, bikin prosesnya jadi lebih cepat, lebih pinter, lebih murah, yang ujung-ujungnya langsung naikin keuntungan. Tapi hebatnya, ini nggak berhenti di dalam perusahaan aja. Dengan teknologi, kita bisa memperluas rantai nilai kita jadi sebuah sistem nilai yang lebih besar. Maksudnya, kita bisa menyambungkan sistem kita secara digital dengan sistemnya pemasok, distributor, bahkan pelanggan. Dan menciptakan sebuah ekosistem yang kerjanya barengan dan efisien banget. Biar lebih jelas, coba kita bandingkan. Dulu, tanpa teknologi informasi yang canggih, pemasok itu punya daya tawar yang tinggi.
Tapi setelah sistem kita terhubung, mereka jadi lebih bergantung sama kita. Hasilnya, kekuatan tawar kita yang jadi naik. Sama juga dengan pelanggan. Dulu mereka gampang banget pindah ke lain hati. Sekarang, karena mereka dapat nilai lebih dari ekosistem kita, mereka jadi lebih loyal dan lebih susah buat beralih. Baik, kita sudah bahas tantangannya, kerangka berpikirnya, sampai dampak nyatanya. Sekarang, mari kita coba tarik benang merahnya. Gimana sih cara membangun keunggulan ini secara strategis buat masa depan? Kuncinya cuma satu kata, integrasi. Strategi teknologi itu nggak boleh cuma jadi urusannya Departemen IT doang. Strategi IT harus dirancang dan dijalankan bareng-bareng dengan strategi marketing, strategi keuangan, dan strategi sumber daya manusia. Semuanya harus bergerak sebagai satu tim yang solid. Dan perlu diingat teman-teman, keunggulan ini tuh ada di 3 level. Di level strategis, teknologi bantu kita nentuin mau kemana arah perusahaan ini. Di level taktis, teknologi bantu kita nemuin cara terbaik buat nyampe ke tujuan lebih baik dari pesaing. Dan di level operasional, teknologi memastikan perjalanan sehari-hari kita berjalan mulus dan seefisien mungkin. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kalian renungkan. Kalian semua ini kan calon-calon pemimpin di masa depan. Berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan, kalau nanti kalian memimpin sebuah organisasi, sumber daya internal apa? Entah itu teknologi, data, atau talenta yang akan jadi prioritas utama kalian untuk memastikan organisasi kalian tidak cuma bertahan, tapi juga menang di era digital. Ini adalah tantangan untuk Anda semua. Terima kasih.